وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه خدة الفن. أما بعد, para alim ulama, guru-guru ngaji, dan juga para sesepuh, bini sepuh, khususnya orang tua kita, Ustaz Ansari, beserta Bapak Wayan Pungki dan beserta yang lain. Semoga Allah memberikan panjang umur, kesehatan kepada beliau. Dan juga segenap keluarga Masjid Baitul Mustaqim RKP Baitul Mustaqim yang kami hormati, dan juga sahabat-sahabat kami guru hadrah yang dari Candi Kuning yang kami hormati, dan juga segenap saudara-saudara kami pecinta kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kami hormati. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, yang mana pada malam ini Allah kumpulkan kita dalam acara silaturahmi di bulan Muharram ini, dengan harapan mudah-mudahan perkumpulan ini dijadikan perkumpulan yang berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kali salawat dan salam semoga Allah juga tetap mencurahkan kejujuran Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat dan umatnya hingga yaumul qiyamah. Yang ketiga kali Al-Fakir, yaitu saling mohon maaf, terserang ini satu kemuliaan bagi kami. Artinya apa? Setiap acara LKP apapun pasti orang tua kami Pak Wayan memberikan kabar kepada kami seolah-olah kami dimasukkan keluarga daripada Masjid Baitul Mustaqim. Inilah sesungguhnya inilah yang kita harapkan, karena kelak ada seorang hamba yang akan digiring ke dalam api neraka dengan Allah. Dan ketika digiring ke dalam api neraka, maka ketika itu Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, coba engkau tanyakan hambaku tersebut, apakah selama di dunia wahai Jibril dia itu pernah hadir majlis zikir, dia pernah hadir majlis ta'lim? Maka Jibril alaihissalam ketika itu turun dan mengatakan dengan hamba tersebut, apakah selama di dunia engkau pernah mengaji, engkau pernah berzikir? Hamba tersebut mengatakan tidak wahai Jibril. Maka Jibril lari kepada Allah mengatakan, ya Rabb, hambamu tersebut tidak pernah menghadiri majlis zikir, tidak pernah menghadiri majlis ta'lim. Maka Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, coba engkau tanyakan lagi hambaku wahai Jibril, apakah selama di dunia wahai Jibril dia mencintai para ulama atau namanya ada mirip dengan nama salah satu ulama? Maka Jibril bertanya kepada hamba tersebut mengatakan, wahai Jibril, saya tidak pernah mengaji dengan salah satu ulama, bahkan nama saya nggak ada mirip dengan nama salah satu ulama. Ketika baru lahir, orang tua saya memberikan saya nama Dul Gemeng. Nah, ini contoh bukan? Baru lahir wahai Jibril, orang tua saya memberikan saya nama Maya Elitis. Ini Bu Maya kemarin sampai ketika mau ditilang dengan polisi karena surat sepedanya beda, polisi bilang ini harus dibalik nama Bu. Bu Maya marah luar biasa, Pak Polisi, saya nggak mau kalau dibalik nama. Loh kenapa? Coba Maya Elitis, coba kalau dibalik nama Siliti Ayam. Selama di dunia wahai Jibril, nama saya tidak ada mirip dengan nama salah satu ulama. Maka Jibril kembali kepada Allah, maka Allah mengatakan, wahai Jibril, coba engkau tanyakan hambaku, apakah selama di dunia dia memiliki saudara, memiliki teman, yang temannya itu mengajak kebaikan, selalu mengajak duduk di majelis Rasulullah, selalu mencintai para ulama. Maka ketika itu Jibril berkata kepada hamba tersebut, wahai fulan, apakah selama di dunia engkau memiliki teman yang temanmu selalu mengajak kepada Allah, bahkan temanmu cinta dengan salah satu ulama?
Maka ia mengatakan, wahai Jibril, saya memang memiliki teman. Yang teman saya ini sering mengajak saya untuk selalu mengingat Allah, selalu untuk mencintai Nabi besar Muhammad. Bahkan teman saya, wahai Jibril, orang yang cinta dengan salah satu ulama. Lantaran wasilah sahabatnya, lantaran wasilah daripada temannya, maka orang itu dimasukkan surga dengan Allah Subhanahu. Makanya saya bilang dengan saudara-saudara kami khususnya yang di RKP Masjid Baitul Mustaqim, panjenengan lebih dulu masuk surga. Kalau lihat salim belum ada, tolong dipanggil-panggil. Ya Allah, dulu ketika kami di dunia, kami pernah camping dengan yang namanya Salim. Ya Allah, masukkan juga teman saya yang namanya Salim ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Pertama, ini bulan Muharram, bulan yang luar biasa. Salah satu bulan yang apabila kita melakukan kebaikan di bulan ini akan diganjarkan pahalanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bulan haram ini ada 4 ya. Salah satu Rajab, Zulqaidah, Dzulhijjah, Muharram. Amal kebaikan dilipat gandakan di bulan Muharram. Makanya kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur yang barokah. Amin. Dan Rasulullah mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasanu amaluhu wa sarakum man tala umruhu wa sa'amaluhu. Sebagus-bagus manusia, kata Rasulullah, mereka yang Allah berikan panjang umurnya bagus tingkah lakunya. Umurnya tambah panjang, akhlaknya tambah bagus. Umurnya tambah panjang, ibadahnya tambah bagus. Umurnya tambah panjang, tambah jujur dengan istri. Ada kebanyakan manusia semacam ini, Pak. Saya saja contoh semacam ini. Saya kalau dompet lagi tebel jarang naruh di meja. Tapi kalau diambil istrinya. Kalau giliran dompet kosong kebanyakan taruh di. Jujur, Rasulullah paling senang dengan orang yang jujur. Allah juga senang dengan orang yang jujur. Manusia juga senang dengan orang yang jujur. Bahkan mohon maaf, jin saja senang dengan orang yang jujur. Dulu pernah ada satu kejadian, seorang kakek yang usianya sudah tua. Dia punya satu kapak, ketika melewati kali, kebetulan di jembatan semacam ini, lewat di satu jembatan, kepleset kakinya, kapaknya jatuh ke kali. Maka orang tua ini menangis, ya Allah, apa saya buat kerja? Kapak saya sudah jatuh di kali. Seketika jin datang, mengabarkan dengan orang tua tersebut, membawa satu kapak perak. Wahai orang tua, apakah ini kapakmu? Orang tua ini jujur, bukan jin, itu bukan kapak saya. Jin masuk lagi ke dalam kali, maka keluar lagi membawa kapak emas. Dia bertanya dengan orang tersebut, wahai orang tua, apakah ini kapakmu? Orang tua itu mengatakan, bukan jin, itu bukan kapak saya. Maka jin mengambil kapak orang tua tersebut, apakah ini jin? Nah, itu benar kapak saya. Wahai jin, wahai orang tua, lantaran engkau jujur, kapak perak dan kapak emas engkau dapatkan. Jin senang dengan orang jujur. Dapat 3 hari lewat lagi, Pak, di kali tersebut. Ngajak istrinya. Kepleset, jatuh istrinya. Nangis luar biasa. Akhirnya jin menolong istri orang tersebut. Ketiga dikeluarkan dengan jin. Diberikan, diambil dengan jin Maryam betina. Pak, apakah ini istrimu? Iya jin, itu diri saya. Marah luar biasa. Sampean gak jujur. Isi sampean bukan ini jin. Please deh. Saya ini sudah tua jin. Yang saya takutkan kalau saya jujur, sampean akan mengambil lagi wanita yang lain. Ketika saya jujur, sampean akan mengambil wanita yang lain. Baru terakhir sampean akan mengambil istri saya. Masa orang tua kayak saya jin memiliki 3 istri? Please deh jin. Jadi kita berharap mudah-mudahan dengan panjang umur Allah memberi keberkahan kepada kita, terutama di bulan Muharram. Amin Allahumma. Bulan Muharram bulan yang luar biasa. Amal kebaikan apa saja dilipat gandakan. Ya.
Allah memberikan kemenangan dengan nabi-nabi pada bulan Muharram. Nabi Nuh diselamatkan dengan Allah dengan banjir selama 6 bulan gara-gara bulan haram di bulan haram. Nabi Musa diselamatkan dengan Allah ketika beliau melewati yang namanya Laut Merah, dikejar dengan tentara Fir'aun juga pada bulan Muharram. Nabi Isa diangkat dengan Allah pada bulan Muharram. Artinya kejadian kemenangan para nabi banyak pada bulan Muharram. Makanya kita setiap bulan Muharram dianjurkan untuk berzikir, membaca zikir, sholawat, dan melakukan amal-amal soleh yang lain. Beda dengan tahun baru Masehi, Pak. Makanya Tuan Guru Zaini mengatakan hari yang paling jelek adalah tahun baru Masehi. Karena apa? Tempatnya maksiat. Saya punya teman di Pasir Putih, mohon maaf, dia penjaga Pasir Putih. Dia bilang sama saya, mohon maaf, kalau saya jaga setiap tahun baru Masehi itu 3 hari saja saya menjumpai 15.000 kondom bekas. Ini gak paham, Pak. Ini di Pasir Putih saja, belum di tempat lain. Yang melakukan zina banyak, yang minum minuman lebih lagi. Tapi kita merayakan tahun baru Islam yaitu dengan cara berzikir dan juga melaksanakan amal-amal saleh yang lain. Tapi juga kita perlu ingat, di tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan Asyura, ada peristiwa yang menyedihkan. Nabi besar kita Muhammad SAW, terbunuhnya cucu beliau tercinta Sayyidina Husain dengan umat beliau sendiri yang bernama Yazid bin Muawiyah. Makanya mohon maaf, para ulama mengatakan usahakan di tanggal 10 Muharram jangan mengadakan pernikahan. Karena apa? Gak hormat sama Nabi. Nabi lagi sedih, kita mengadakan pernikahan. Nah, pada tanggal 10 Muharram anjurannya berzikir, puasa, baca Al-Quran, baca sholawat dengan Nabi besar Muhammad, dan juga memperbanyak memberikan rezeki kepada istri dan anak-anak. Ini mohon maaf, Pak. Ini anjuran para ulama mengatakan perbanyak memberikan rezeki, harta yang lebih kepada istri. Karena kata Rasulullah mengatakan minad dunubi la yukaffiruha wala saumun wala jihadun hatta sa'ya 'alal ghiyai. Kata Rasulullah, ada dosa yang gak bisa dihapus dengan cara sholat. Kata Rasulullah, ada dosa yang gak bisa dihapus dengan cara jihad. Ada dosa tidak bisa dihapus dengan cara berpuasa, tapi dosa tersebut bisa dihapus dengan cara kita memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ibu-ibu ini paling gampang, Pak. Saya punya istri, Masya Allah, kalau sakit obatnya cuma satu, ajak ke toko mas sembuh. Ini istri. Tapi dulu ketika saya masih kurus, sekarang enggak lagi. Kenapa? Sudah punya Mas Salim yang besar. Makanya ini anjuran Rasulullah, setiap bulan Asyura perbanyak memberi rezeki kepada anak dan istri. Tapi satu hal, jangan sampai melakukan pernikahan karena acara pernikahan ini jelas menyakitkan hati Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau Sayyidina Husain ini mirip gerak-geriknya, tingkah lakunya dengan Nabi besar Muhammad. Makanya jangan salah, kita kadang-kadang sering dengar qasidah Al-Hasan thumma Al-Husain thumma Al-Husain lin-Nabi qurratul ain qurratul ain nuruhul kaukabin kalkaukabin jaddukum sallu alaihi sallallahu. Beliau cucu yang dicintai dengan Nabi besar Muhammad, sampai-sampai ketika beliau sholat, Rasulullah mengatakan sholat, Hasan dan Husain selalu berada di punggung Nabi besar Muhammad. Dan inilah golongan-golongan semacam ini, Pak, golongan Muawiyah yang kita kenal dengan golongan Khawarij. Makanya kalau ada aliran GAM,
Tahu GAM ya? Gerakan anti maulid, gerakan anti manakib. Ini golongan Yazid bin Muawiyah. Karena beliau beriman kepada Allah, tapi tidak beriman dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada golongan semacam ini, Mbak, mohon maaf. Tapi insya Allah nggak ada. Amin Allahumma. Allah jadikan kita orang cinta dengan Nabi besar Muhammad. Amin Allahumma. Ini sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Karena terus terang juga istri kami, istri saya di belakang sudah agak titip mata, Pak. Jadi ini hawanya sudah agak dingin ya. Sisa Pak Haji Bayu ngasih apa? Madu hitam masih ada. Haji Bayu ya. Haji Bayu. Tapi sunnah. Jamu ini sunnah kata Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Dan ini buat yang tua-tua yang sudah gantung sarung tinju. Karena Rasulullah mengatakan zafu alu bisakum lailan wadkhimu duha. Berjamu kalian kata Rasulullah pada waktu duha. Dan datangi istri kalian pada malam. Saya mohon maaf, saya cerita sedikit. Orang tua saya ini usia 91 tahun, nikah dengan Sayyidina Ibu. Itu masih punya anak 2. Makanya ada satu haji sampai kaget. Datang ke rumah, kaget dengan orang tua saya. Ustaz, sampean ini luar biasa. Usia 100 masih sehat, jalan ke sana kemari. Apa jamunya? Saya ini gak kuat, 60 sudah gak kuat. Abang bilang, Ji, sampean pulang ke Denpasar, nanti sampean cari telur ayam kampung. Terus campur dengan madu, campur dengan getah jarak. Ini haji pulang ke Denpasar, gak nanggung-nanggung, telur 10 kuning telur. Madu juga semacam ini, setengah gelas, tambah getah jarak. Sebulan jumpa sama abang ditanya, Ji, bagaimana tamunya? Masya Allah Ustaz, habis jamu 2 minggu saya mencret. Insya Allah ya, semoga Allah memberikan kita umur yang barokah, khususnya di bulan Muharram ini. Terutama Allah memberikan hati kepada kita, hati yang selalu bersih, dan dijadikan Allah orang-orang yang selalu mencintai saudara kita. Amin Allahumma. Amin. Itu bisa kami sampaikan, dan silahkan kalau mau dipraktek. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal hadim lima sabaq nasiril hakim bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaykal kullu wa antal kullu wa kullu kullana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana صغيرا. اللهم حاد الدعاء وعليك الإجابة وعليك التكرام. إن لله وإنا إليه راجعون. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب والذي ترجى شفاعته لكل حول من تهيب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا بسر الفاتحة.